Halo semuanya, lanjut lagi di video pelatihan workshop kita tentang studi literatur. Di bagian kali ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang abstrak. Jadi abstrak itu sebenarnya apa? Di dalam abstrak harus ada apa? Dan apa saja yang harus kita hindari maupun harus kita patuhi dalam menulis abstrak. Kita lanjut ke videonya. Oke, pertama kita bahas dulu apa sih sebenarnya abstrak itu. Berdasarkan definisi yang ada di KBBI, abstrak itu bisa diartikan sebagai tidak berwujud, tidak berbentuk, mujarad, atau niskala. Tapi jelas kalau kita memaksudkan bahwa abstrak itu adalah sesuatu yang tidak berwujud dari artikel kan tidak mungkin. Maka ini bukan definisi yang dimaksud. Jadi kita lanjut ke definisi yang berikutnya. Di KBBI juga mengartikan bahwa abstrak adalah ini. Jadi abstrak itu adalah ikhtisar dari karangan, laporan, dan sebagainya. Selain itu, abstrak juga bisa diartikan sebagai ringkasan maupun inti. Nah, ini adalah definisi yang cocok untuk sebuah abstrak di artikel. Jadi abstrak bisa kita artikan sebagai ringkasan dari isi artikel secara keseluruhan, mulai dari pendahuluan sampai di bagian penutup. Namun dikarenakan artikel juga terlalu panjang, dari bagian pendahuluan sampai ke kesimpulan saran itu kan biasanya bisa berlembar-lembar, bisa sampai 10 lebih halaman gitu. Maka bisa jadi kita merasa kebingungan bagaimana cara meringkas dengan cara yang terbaik untuk menampilkan artikel kita di bagian abstrak. Nah, sekarang kita bahas komponen apa saja yang harus ada di dalam abstrak. Komponen pertama yang harus ada di dalam abstrak adalah ringkasan dari pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya menampilkan bagaimana kondisi ideal, bagaimana permasalahan terjadi, apa penyebab permasalahan terjadi, kemudian apa yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan tersebut. Nah, dari bagian-bagian itu, maka hal yang wajib dan harus ada di dalam artikel adalah tujuan kita menuliskan artikel itu apa. Jadi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, kita mau ngapain? Nah, itu yang harus tertulis di bagian abstrak. Jadi pada bagian pendahuluan yang wajib ada adalah tujuan penulisan artikel ilmiah. Maka tidak jarang nanti ketika kita membaca artikel ilmiah, abstrak selalu dimulai dengan kata-kata tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah the aims of this paper is dan seterusnya. Pokoknya intinya kayak gitu. Nih, bahasa Inggris dengan kearifan lokal. Jadi intinya gitu. Jadi yang kedua yang harus ada dalam abstrak adalah ringkasan dari metode. Jelas di bagian metode kita harus menjelaskan apa sih jenis penelitian ini dan untuk mencapai tujuan tadi kita melakukan apa. Jadi untuk penelitian ini biasanya yang harus ada adalah jenis penelitian, kemudian bagaimana kita memperoleh data dan menganalisisnya. Itu. Catat, itu penting. Komponen yang terakhir dalam abstrak itu harus mengandung hasil dan pembahasan. Biasanya hasil dan pembahasan itu kan sudah diringkas pada bagian kesimpulan dan saran. Jadi bisa saja mungkin di bagian hasil dan pembahasan itu yang saya maksud juga hasil dari kesimpulan dan saran. Jadi intinya kita harus menyebutkan hasil penelitian kita, hasil analisis studi literatur kita secara eksplisit. Dan sebaiknya di dalam abstrak itu mengandung yang namanya saran untuk penelitian berikutnya. Jadi setelah kita peroleh hasil penelitian seperti ini, rekomendasi kita terhadap penelitian selanjutnya itu apa? Nah, itu sebaiknya ada di dalam artikel ilmiah, termasuk artikel ilmiah studi literatur. Oke, saya rasa itu sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang harus kita hindari dan harus kita patuhi di dalam menuliskan abstrak? Oke, hal yang harus kita perhatikan dalam menulis abstrak yang pertama adalah di bagian abstrak tidak boleh ada yang namanya rujukan. Beberapa kali saya memeriksa artikel yang ditulis oleh mahasiswa saya itu menuliskan ada rujukan di bagian abstrak. It's okay, karena memang mereka merasa bahwa kalimat yang diambil itu adalah bagian dari hasil risetnya orang atau yang ada di papernya orang, maka dia merujuk. Dan hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi di bagian abstrak itu tidak boleh ada sitasi atau rujukan. Sehingga ketika kalian mengambil idenya orang, maka sebisa mungkin kalian ungkapkan dengan cara yang berbeda sehingga hal tersebut menjadi orisinil ide kalian. Selanjutnya yang harus kalian patuhi adalah jumlah kata pada abstrak tidak boleh terlalu panjang.
biasanya setiap jurnal itu sudah menyebutkan secara eksplisit berapa jumlah kata yang diperbolehkan untuk abstrak. Misal ada artikel yang meminta hanya maksimal 150, maka sebisa mungkin kalian patuhi. Pun kalau lebih ya mungkin lebih 5 kata atau seterusnya itu it's okay, tidak masalah. Tapi jangan sampai 200-an atau 300-an, sementara yang diminta maksimalnya 150. Dan ada artikel yang lain biasanya juga memperbolehkan sampai 300 kata dan seterusnya. Artinya jumlah kata yang diperbolehkan dalam menulis abstrak itu berbeda-beda setiap artikel atau setiap jurnal yang dikelola oleh lembaga yang berbeda. Maka kalian harus memperhatikan betul syarat yang diperbolehkan. Oke, selanjutnya kita coba analisis artikel yang sudah saya siapkan. Yang akan kita analisis adalah kira-kira apa saja sih yang dituliskan oleh penulis di dalam abstrak di artikel yang telah terbit tersebut. Oke, kita cek selanjutnya. Oke, ini adalah contoh artikel yang ditulis oleh Ibu Nuril Munfaridah. Jadi terkait penggunaan multi representasi pada mahasiswa S1 Pendidikan Fisika. Nah, ini adalah bagian abstrak yang ditulis oleh beliau. Kita perhatikan. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini saya kotain. Ini kira-kira bagian apa di dalam artikel tersebut. Nah, kalau kita baca, penggunaan multi representasi seperti grafik, simbol, diagram, dan teks itu merupakan pusat atau sentral dari pembelajaran dan pengajaran di kelas fisika. Meskipun ada beberapa studi yang berbeda itu menunjukkan adanya dampak yang positif terhadap penggunaan multi representasi di pembelajaran fisika, secara komprehensif intinya ada sesuatu yang masih kurang gitulah ya intinya. Dan di penelitian ini itu akan menunjukkan bagaimana gap yang terjadi tadi melalui analisis literatur, intinya gitu. Jadi Bu Nuril telah meringkas bagian pendahulunya menjadi beberapa kalimat yang saya kotain ini sampai di sini. Jadi ini di dalam artikel ini adalah bagian dari pendahuluan. Jadi yang dilakukan oleh Bu Nuril adalah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang dari penelitian sebelumnya atau gap dari penelitian sebelumnya, dan Bu Nuril itu akan melakukan penelitian ini dengan tujuan adalah untuk menunjukkan atau memetakan bagaimana gap dari penelitian yang sebelumnya. Itu. Jadi intinya di bagian ini terlihat sudah menunjukkan apa yang akan dituliskan di dalam artikel ini. Nah, selanjutnya di kotak merah ini ada pernyataan bahwa untuk mencapai tujuan tadi, gitu ya, kami mereview 24 penelitian empiris dari publikasi tahun 2002 sampai 2019. Jadi intinya artikel yang diteliti adalah ini, dan jurnalnya itu yang di konteks pendidikan fisika dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan cara untuk mencapai tujuan yang ada di ringkasan pendahuluan tadi. Maka ini adalah ringkasan dari metode. Tadi sudah disebutkan bahwa gimana cara kita mencapai tujuan. Nah, itu harus disebutkan di bagian abstrak sebagai ringkasan dari metode. Nah, ini sudah disebutkan. Nah, selanjutnya dari kata the outcomes ini itu menunjukkan bagaimana sih hasil dari literatur reviewnya ini tadi. Nah, ini menunjukkan ada poin A, B, C, D, E itu adalah hasil dari penelitiannya. Jadi Bu Nuril sudah menunjukkan hasilnya dalam bentuk poin-poin ini, dan Bu Nuril juga memberikan rekomendasi. Jadi dari ini we propose future research itu menunjukkan apa sih yang disarankan untuk penelitian berikutnya, sehingga bagian ini bisa kita katakan sebagai ringkasan dari hasil pembahasan dan saran untuk riset berikutnya. Jadi ingat, di dalam artikel bagian abstrak harus mengandung komponen-komponen ini. Nah, sekarang kita cek coba untuk artikel Bahasa Indonesia Studi Literatur untuk Analisis Praktik Pembelajaran Fisika. Oke, kita coba lihat abstraknya. Nah, di bagian abstrak ini kalau kita baca, pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan yang wajib dimiliki peserta di abad 21, terutama pada mata pelajaran fisika. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita lihat di body paper, di bagian paper kita, ini adalah bagian dari pendahuluan. Nah, dari situ langsung disebutkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator yang digunakan pada keterampilan pemecahan masalah dan seterusnya. Jadi ini ringkasan dari pendahuluan, dan ada kata-kata penelitian ini bertujuan untuk. Ingat, pada bagian abstrak wajib ada kata-kata itu.
Jadi penelitian ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, itu harus dimunculkan di bagian abstrak. Nah, ini adalah ringkasan dari pendahuluan. Lalu untuk mencapai tujuan itu apa yang harus dilakukan? Nah, metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan analisis bibliometrik. Data penelitian diperoleh dari 21 artikel diseleksi melalui POP, Publish or Perish. Jadi artikel yang dianalisis itu adalah artikel yang di indeks Scopus dari tahun 2016 sampai 2020 dalam bentuk artikel jurnal atau conference paper. Jadi ini adalah ringkasan dari metode. Artinya untuk bisa menganalisis indikator tadi pakai cara apa? Ya caranya adalah dengan studi literatur di 21 paper dengan ketentuan yang seperti ini. Gitu. Jadi nanti kalau kalian penelitiannya di analisis model tertentu gitu, terus papernya didapat dari Google Scholar, maka disebutkan saja bahwa artikel yang saya analisis berjumlah 10 paper dari Google Scholar dari tahun sekian sampai sekian. Nah, itu sudah cukup menunjukkan di bagian metode untuk bagian abstraknya. Nah, selanjutnya disebutkan hasil analisis data menunjukkan bahwa bla 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 bla. Nah, ini menunjukkan adanya hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis. Nah, setelah itu ada kata-kata berdasarkan hasil kajian studi literatur didapatkan beberapa rekomendasi model pembelajaran yang dapat melatih keterampilan pemecahan masalah, yaitu bla 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 bla. Maka ini adalah rekomendasi. Makanya tadi saya bilang bahwa di bagian abstrak sebaiknya ada hasil dan pembahasan serta saran. Oke, itu adalah komponen-komponen yang harus ada di dalam abstrak paper kalian nanti. Semoga video saya dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya.